Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni, masih di channel Koi TV Indonesia, channel yang mengulas serba-serbi ikan koi di Indonesia. Hari ini hari yang sangat istimewa bagi saya karena hari ini saya bertemu saudara baru, yaitu Om Samsul. Kalian pasti tidak asing lagi dengan sosok beliau ini, karena sosok beliau ini juga sering muncul di YouTube ya. Ora umum. Ora umum. Dengan slogannya yang ora umum. Ya, ini sosoknya ini Om Samsul. Saya perkenalkan kepada para penonton Koi TV Indonesia. Beliau adalah owner dari Kaisar Koi Blitar ya. Ya Om ya? Ya, benar. Oke, bisa diperkenalkan Om ke penonton Koi TV Indonesia. Oke, terima kasih Om Roni yang sudah datang di markas Kaisar Koi Blitar sing ra umum, bersama Koi TV, channelnya yang mengulas tentang seputaran ikan koi ya. Iya, betul. Ya, saya ucapkan selamat datang di markasnya Kaisar Koi Blitar, yang tempatnya biasa. Ya. Tempatnya orang umum. Orang umum. Yes, itu suaranya Bukhari Koi Channel itu guys, orang umum. Ya. Jadi kita itu kesini karena satu juga tekanan dari para subscriber, para penonton Koi TV Indonesia, karena belakangan ini banyak penipuan di Facebook, di media sosial, yang transaksikan koi ikannya nggak dikirim karena ternyata farmnya abal-abal. Wah, itu sangat banyak sekali. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Malah Ya. saya jarang aktif di sosmed. Jadi di YouTube kata Mas Bukhari, tapi putar kadang-kadang. Jadi hari ini spesial saya menuruti kemauan subscriber Koi TV Indonesia untuk jalan-jalan ke Kota Blitar, menemui farm-farm yang valid, tidak gaib Pak ya. Nyata lah ini. Nyata ya. Yang ada di dunia nyata. Tempatnya ada. Ada. Tempatnya wis seperti ini, orang umum pokoknya. Yes. Apa adanya seperti ini di apa Kaisar adanya. Koi Blitar. Om, Kaisar Koi mencoba hadir untuk apa ya, seperti yang Om bilang tadi, banyak penipuan, ada banyak akun abal-abal. Jadi customer itu takut untuk transaksi online untuk beli ikan koi. Ya, semoga dengan adanya Koi TV ya, hadir ke Kaisar Koi membawa auran positif lah, intinya seperti itu. Ya. Jadi memang kita kesini sowan ke masternya Koi di Blitar. Bahasanya soalnya terlalu berat ini. Dolan intinya. Grebek ngono ya Mas Bukhari. Rene masak. Udah. Jadi begitu Pak. Sedikit mungkin untuk agar penonton Koi TV Indonesia itu mengenal lebih dekat dengan sosok Om Samsul sebagai praktisi koi di Kota Blitar ini. Saya akan sedikit tanya tentang latar belakang Om Samsul untuk bisnis ikan koi ini mulai kapan kira-kira? Ya mulai orang umum. Ya, ini sudah pernah saya berbincang-bincang dengan Mas Bukhari Koi Channel tentang perjalanan saya di dunia perkoian Blitar, pada khususnya dan Indonesia lah, intinya seperti itu. Kita ngomongnya secara luas. Awalnya itu saya tahun 2008 itu saya jadi petani. Pertama itu saya tertarik dengan ikan koi itu tahun 2008 itu saya jadi petani. Itu saya mulai pelihara. Waktu itu saya itu pertama pelihara ikan koi itu sama sahabat saya, karena saya ya sesepuh koi juga di Blitar. Saya ngomong, Mas, saya pengen kok ini ikan apa, ini ikan koi kok belum tahu kalau itu ikan koi saya. Ini ikan apa Mas, ini kok ikannya warna-warni, banyak warnanya, banyak jenisnya. Ikan koi katanya. Ada ikan koi seperti ini. Ikan maksudnya ikan konsumsi apa ikan hias? Ikan hias. Berarti jualnya per kilo atau
per biji gitu. Ya per biji mau apa enak ikan hias kiloan kan gitu. Itu perjalanannya pertama seperti itu, terus saya pengen coba melihara. Oke, terus saya mulai bikin kolam pembesaran, kolam lumpur. Ada 2 peta itu saya tebari, itu pertama ya dari buraya, dari nener Mas. Itu putih semua, platinum. Mas, ini ikan jenis apa kok putih semua? Pocong. Pocong kata Mas Bukhari. Ternyata itu ada jenisnya platinum katanya. Saya ditanya sama temanku itu, kamu pengen dapat uang apa punya ikan? Nah, dia punya ikan koi, dapat uang kan seperti itu. Ini ya. Ada hasilnya lah seperti itu. Akhirnya perjalanan dari situ pertama itu ya ada hasil. Sama dulu saya di sini nih kandang ayam. Mas. Oh dulunya. Nah, kandang ayam di sini. Ini kandang ayam, di sini ada sekitar 1.500 ekor ayam di sini, ayam petelur. Nah, setiap saya panen ikan koi dari hasil ternak saya itu untuk menutupi usaha saya yang ayam ini. Jadi ya itulah, ya namanya usaha pasti ada plus minusnya ya. Ini kok gini, saya jual hasil dari ternak ikan koi, saya jual kok di tutul ayam ya, intinya seperti itu. Berarti ayam tuh nutul iwak koi barang Mas, nggak umum. Nah, terus akhirnya berjalan hampir satu tahun lah, itu saya mulai dikit-dikit belanja ikan Mas, belajar jualan. Dari tidak kepuasan itu jualan sudah online apa belum? Itu belum. Oh, belum ada online. Saya baru ya? Kenal teman, dia suka borong di petani. Saya bantu-bantu pengen jualan, itu bawa 2-3 ekor sampai paling banyak 10 ekor itu suruh bawa ke teman-teman yang jualan online Mas. Oh gitu. Terus tak pikir kok dari hasil itu bawa 5 ekor 3 ekor kok lumayan ya, ini daripada kerja yang lain dari ikan koi kok menjanjikan gitu loh. Nah, terus akhirnya dari situ dari onlinean itu teman-teman kok enak ya jualan online itu, gimana caranya ya? Dulu waktu itu masih ada onlinean itu dilelang kok. Mas. Oh, lelang aja, lelang WhatsApp. Bukan, dulu ada breeder koi, sampai sekarang juga masih ada breeder koi. Facebook atau? Ada web breeder koi. Iya, pertama itu breeder koi itu pertama itu tahun 2009 ya, awal. Nah, itu sudah ada breeder koi. Tapi teman-teman Blitar itu saya mau nanya langsung itu jualan online-nya gimana caranya. Tiap malam itu Mas saya ke warnet, dulu masih ada warnet, ya, zamannya warnet ya? Zamannya warnet belum itu Mas, ya? belum HP. HP itu mulai ada itu dulu BBM kalau nggak salah, BlackBerry itu. Grup dari situ akhirnya kenal, cari terus di warnet, ini webnya, langsung daftar, bikin email. Nah, mulai dari situ mulai jualan online saya. Mulai jualan online, terus baru 1 tahun itu saya jualan online tuh saya sudah ke Jakarta Mas. Saya ngomong sama temen yang ngajarin saya itu, Mas, saya tak jualan ikan koi di Surabaya, dulu di Surabaya ada. Akhirnya kenapa jualan kok di Surabaya, kalau mau ya langsung ke Jakarta. Oh gitu? Iya. Jadi langsung ke Jakarta? Akhirnya saya terus seperti itu. Memang ada tempat ya, Mas, saya bilang ke sahabat dulu, ada kalau kamu mau. Akhirnya saya suka. Oh ya, tadi terus yang di Jakarta tadi jadi Pak ya? Jadi itu saya di Jakarta itu langsung begitu dibilang ke Surabaya nggak diizinkan, kalau mau ke Jakarta ya saya langsung berangkat ke Jakarta besoknya untuk survei tempat dan lokasinya. Itu sampai sana itu Mas Roni memang sudah ada tempat, itu sudah ada memang di situ di sana itu di hanggar HTP itu hanggar teras Pancoran. Nah, itu tahun 2009 akhir saya ke Jakarta itu. Sampai teman-teman tuh bilang gini, kamu itu kebanteran Mayune katanya seperti itu. Baru tahu koi, belajar 1 tahun di Blitar sudah
langsung loncat ke Jakarta. Iya. Padahal di sana ya masih di dunia koi ya sedikit-sedikit masih apa ya, pengetahuan masih awam lah intinya. Tapi ya dengan semangat tekad untuk maju belajar, akhirnya saya tetap berangkat ke sana. Akhirnya saya survei tempatnya itu saya siapkan, terus sudah siap kan, masih menyiapkan peralatan, bersihin kolam, tempat karantina. Waktu itu survei pertama seperti itu ya. Terus berapa tahun Pak di sana di Jakarta? Saya itu di Pancoran itu sekitar 2 tahun. Oh 2 tahun. 2 tahun. Karena meninggalkan keluarga, anak masih kecil-kecil, terus akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Blitar aja lah. Oh, kembali ke Blitar, tetap terjun di dunia koi. Iya benar, dunia koi. Sehingga sampai sekarang ini ya? Ya sampai sekarang. Jadi masih perjalanannya masih nggak seperti ini, Mas Roni. Oh, belum serami sekarang. Ya maksudnya seperti itu. Gak ujuk-ujuk ya Mas? Gak ujuk-ujuk. Itu jatuh bangun lah intinya di usaha di koi ini, sampai akhirnya 2 tahun setelah pulang dari Jakarta itu saya masih bingung untuk membangun kembali hubungan. Kalau di Blitar kan harus ada hubungan antara pedagang sama petani, menjalin hubungan dengan baik. Tapi ya saya tetap berusaha, ada pendekatan, dan itu setelah itu saya vakum 2 tahun juga Mas. Oh tidak di koi? Tidak di koi karena Kel. Iya, bisa jadi. Oh mondok. Kuliah. Kuliah perkoian. Ya, akhirnya saya mencoba untuk usaha lain, untuk kerja di tempat lain. Ternyata padahal saya sudah punya tempat, intinya saya sudah punya tempat, dan itu ada teman, sahabat. Karena sebelumnya saya kan ikut event-event kontes dimanapun, pasti datang berangkat. Terus ada teman itu dari luar pulau, itu sahabat itu pas kontes di Blitar tuh dia main ke tempatku, ke tempat sini Mas. Tak liatin tempat penampunganku, kolam yang terbengkelai, kolam pembesaran di kawah ada beberapa. Terus bilang gini temenku, loh kamu itu loh punya tempat, punya lahan, kenapa nggak fokus di rumah, kamu nyari apa ke sana? Terus ya buat pertimbangan, buat pemikiran, terus akhirnya ya saya putuskan memang saya harus sudah berhenti di rumah untuk fokus lagi di rumah. Akhirnya ke koi lagi di rumah. Ya, ke koi lagi. Dan sampai sekarang? Ya, sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan. Ora umum. Mas, pertanyaan yang belum pernah saya tanyakan ya sampai sekarang di konten-konten saya itu, pernah enggak kerugian itu paling besar itu berapa Mas? Saya paling besar kerugian paling besar Mas ya, itu 80 juta. Itu juta. Dalam waktu kurun waktu berapa hari? Itu saya nggak ada 10 hari Mas. 10 hari rugi 80 juta. 80 juta. Di koi. Bukan di ayam tadi ya? Bukan ayam, sudah awal-awal saya mengerti koi Mas. Nah, kronologinya gimana Mas? Singkat. Nah, kronologinya yang 80 juta itu. Nah, 80 juta itu ada ada karena ikan koi hidupnya pakai oksigen, karena tampungan saya di akuarium. Sebelum tempat ini saya tunggu Mas, itu saya tidur di rumah selatan, saya di sini kosong. Oh, nggak ada yang jaga. Habis sholat subuh saya kembali ke sini. Tiap habis sholat subuh kan saya pasti lari ke sini, nengok kolam ini. Nah ternyata itu lari yo. Ya lari Mas. Biar sehat Mas. Ya. Nah akhirnya nyampe sini tuh lihat lampu saya itu mati Mas. Oh listrik itu mati. Terus akhirnya saya lihat meteran itu ada yang konslet apa pulsanya habis, wong tadi malam barusan saya isi pulsa kan. Iya. Nah
Itu berarti naik pulsa baru-baru ini Mas Yan ya? ya, Masih belum ada 1 tahun? kejadiannya. kejadiannya belum ada 1 tahun. Belum Mas. ada ya? Belum ada. Iya. Belum ada. Nah, itu pikir saya Pak konslet, tak hidupkan meterannya, langsung hidup, langsung nyala. Nah, terus saya langsung masuk Mas. Jadi lari tadi nggak jadi sehat, jadi lemes Mas, lihat ikan saya Mas. Iya. Mati semua berarti. Ya tidak mati, ada yang mati itu 1 bak. 2 bak besar biru itu karena tampungan sini pas penuh ikan besar-besar. Karena saya baru angkat ikan dari teman itu, borong itu ikan besar-besar. Terus akhirnya ya semua itu ada hikmahnya lah. Kurun waktu 10 hari kerugian itu 80 juta. Iya. Pak. Jadi Sampai nggak bisa terpuruk, maksudnya nggak ada yang saya ngomong. Sampai nggak bisa ngomong ya Mas? Iya, lemes Mas. Lemes ya? Dan saya nggak berani ngomong ke keluarga, ke siapapun. Akhirnya saya diam sendiri dan ya akhirnya nggak, kalau diceritakan panjang lah. Terus akhirnya saya harus bangkit kembali dengan semangat, dengan terus terang ke alon-alon asal klakson ngono ya. Alon-alon asal klakson. Ya. Sahabat saya. Ra umum guys. Bangga. Semangat yang penting sehat. itu tadi kan sejarah Pahit. pahit di belakang ya Pak. 80 juta 10 hari. Ya, untuk merintis usaha koi ini. Nah, terus Pak, kalau omset ya, untuk sekarang ini kan koi lagi naik daun nih. Untuk sekarang ya, saya nggak ikut-ikut kalau Untuk untuk sekarang. ini omsetnya ini sampai berapa ini Pak 1 bulan? Ini yang real apa yang Yang real toh Pak? yang real? Berarti Iya, ada yang real. Masih real dan tidak real ya apa ya? Sebenarnya namanya usaha apapun kalau kita tekuni dengan sistem dan manajemen yang bagus, insya Allah ya bisa kita nikmati lah. Iya, Seperti angkanya? Ya angkanya naik turunnya ya 2 lah. 2M. 2M. Bukan 2M stabil. Ini kalau stabil nanti saya mesti jadi bulan-bulanan teman-teman. Nah, ya intinya ya 1M stabil. dalam 1 bulan itu jujur naik turunnya ya antara kalau penjualan kita kenceng itu bisa 200 juta bisa segitu. lebih ya. Di masa pandemi ini sebenarnya malah meningkat ya Pak ya? Meningkat, membawa berkah bagi teman-teman pelaku usaha ikan koi Mas Roni. Di Blitar ini saya malah seneng seperti ini, banyak gitu. kompetitor atau pedagang-pedagang pemain ikan koi baru. Jadi meningkatkan apa ya, perkoyaan Indonesia, benar kata Mas Bukhari tadi. Iya. Lah terus pengirimannya ini sampai sejauh mana ini? Nah, itu solusinya di sini semua. Ini Soalnya kalau- kan ini kan jujur ya, kalau yang penghobi baru atau pedagang baru biasanya kan mau kirim pakai apa gitu toh. Ya kalau saya ya misalnya saya mau jual beli ikan, dibeli orang mana gitu. Iya. Saya kan nggak tahu Iya, enggak tahu. pakai apa kirimnya. Ini gimana Pak? Nah, sekarang sudah hadir, Mas. Kaisar Mac. sebentar, saya sedikit mengulik. Ya benar kata Mas Bukhari, di pelanggan-pelanggan Kaisar Koi Blitar ini ya mungkin bukan saya pribadi, teman-teman Blitar pun yang jual ikan koi banyak juga masalah pengiriman ya. Untuk pengiriman luar pulau itu kita punya partner untuk pengiriman itu sudah ada di Blitar dengan mudah, dengan gampang lah intinya seperti itu. Dan untuk itu pengiriman menjangkau luar. semua Indonesia. Dan kemarin hari ini tadi saya dapat customer di Merauke. Nah, dari Merauke, Papua Mas ya, Merauke itu sudah ada. Dan dulu pun saya sudah pernah dapat customer dari puncak yang paling tinggi di Papua lah, pernah kirim ke sana. Tapi ongkirnya yang mahal Mas, itu 1 box itu ikan sama ongkirnya itu mahal ongkirnya. Naik pesawat ya? Iya.
Berapa Mas sekarang untuk per hari ini itu berapa? Untuk Ongkir. ke Merauke itu 2 juta 400 lebih. 480. Ikannya 500.000. Nah, ikan. Nah, itulah kadang-kadang di situ permasalahannya kalau ini memang luar pulau itu ongkirnya yang mahal. Terus yang buat teman-teman ini Mas Roni yang pedagang di Blitar, kami coba ngasih solusi untuk pengiriman ikan koi buat teman-teman seller koi di Blitar. Kita hadir Kaisar Max, Kaisar Express ya, untuk melayani pengiriman ikan koi ke seluruh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Wah, berarti Kaisar Koi ini sekarang sudah punya perusahaan ekspedisi ikan ya, khusus ikan ya. Terus fasilitas-fasilitas yang ada di pengiriman itu, ekspedisi itu apa saja, Pak? Nah, ini beda ya. Ini mohon maaf, ini biar lebih dimengerti dan diingat buat teman-teman seller, antara Kaisar Koi Blitar dan Kaisar Max Express itu beda manajemen. Oh, beda manajemen. Beda manajemen. Jadi jangan takut untuk kirim ikan koi ke Jawa Timur, Jawa Tengah lewat Kaisar Max, karena kita mencoba hadir untuk memperbaiki keluhan-keluhan atau menampung keluhan-keluhan dari teman-teman pedagang ikan koi yang ada di Blitar, Tulungagung, Kediri. Malah nggak ada ya? Malah ada. Ada Mas. Nanti kita siap untuk menjemput atau ya bisa kita ambil. Nanti ada tim yang seperti itu. Jadi saya hanya promo saja untuk di Kaisar Max-nya ya. Jangkauannya Jawa Timur sampai ke timur sampai mana Mas? Ke Banyuwangi. Banyuwangi. Sampai Ya, Banyuwangi. Iya. Sampai Banyuwangi. Iya, sampai Banyuwangi. Bali belum ya? Bali belum. Untuk Bali belum. Ya kemungkinan nanti untuk yang ke barat mungkin nyampe ke Jawa Tengah. Jawa Tengah itu paling barat ke Tegal. Oh, Tegal ya. Tegal. Jakarta masih. Kalau ke timur Banyuwangi ya. Banyuwangi, iya. Jakarta, Bandung masih belum. Masih belum, karena kita masih dibilang baru. Ya nanti kalau memang sudah benar-benar jalan, kita siap untuk. Terus untuk fasilitas di armadanya ini juga sudah tersedia kayak oksigen. Terus ada fasilitas penggantian oksigen jika pengirimannya tidak sesuai jadwal. Misalnya kalau lebih dari 24 jam kan harus ganti oksigen. Itu ada, Pak? Ada, kita siapkan Mas Roni. Jadi untuk sopir kita, driver kita bekali handling untuk bisa mengganti. Kalau ikan itu trouble di jalan, kan biasanya ada. Mungkin terus bocor apa-apa kita siapkan di mobil itu, di armada kami kita siapkan oksigen sama plastik untuk penggantian. Ya, seperti itu. Jadi begitu ya, teman-teman. Hari ini kita banyak informasi dari bos Kaisar Koi Blitar ya. Ora umum wis pokoknya. Kita jalan bareng-bareng lah Mas ini. Iya. Itu niatnya itu hanya untuk memajukan Perkoian Indonesia. Iya, seperti itu Mas. Terus untuk permintaan dari luar negeri sudah ada nggak, Pak? Sudah, kemarin ada dari Jerman pernah masuk ke kita, tapi dari Malaysia juga ada. Tapi terkendala di pengiriman. Oh, pengiriman belum tersedia. Nah, ya sudah tersedia sebenarnya. Cuman itu kan kalau dari izin impor, orang yang pembelinya yang di luar negeri itu punya lisensi. Dia punya lisensi izin untuk memasukkan barang dari luar negeri. Berarti kalau perorangan tidak bisa ya. Harus perusahaan yang ada di sana yang beli ya. Nah, enggak juga. Yang penting dia punya izin lisensi untuk impor barang. Oh gitu. Jadi mungkin hari ini cukup ya Pak Bukhori. Terima kasih. Hari ini sudah ke sana Mas, bukan cukup ke saya. Ya, sampean kan sopirnya. Oh iya. Hari ini sopirnya Koi TV ya, sama kameramen dia. Kameramen. Berarti double. Sopir kameramen Mas. Iya, double. Gitu loh. Bukan hanya di Koi, konten YouTuber juga
persahabatan mas. Iya, itu persahabatan. Jadi kita kesini kan juga gara-gara YouTube ya, Iya. juga gara-gara koi. Iya. Jadi kita kesini menambah persaudaraan dan mudah-mudahan juga menambah rezeki ya. Itu yang terpenting guys. Ora umum kabeh wong koyan. Apa kae jelasnya. Mas, untuk stok per hari ini Kaisar Koi itu berapa mas? Per hari ini kita stok tadi sore itu sekitar kurang lebih 2.000 ekor lebih mas. Tadi sore Iya, tadi sore 2000 kita. ekor. Iya, Stoknya 2000 ekor. iya. 2000. iya. Itu size berapa itu, Pak? Itu Iwa apa mas? berbagai jenis. Mungkin yang size 10 sampai 15 itu paling sekitar 500 ekor. Nah, Terus yang size 20 sampai 45 itu ya sekitar kurang lebih 1.500 lah kurang lebihnya seperti itu. oh gitu. Oke, karena ini sudah malam ya. Jadi itu tadi berbincang-bincang kita bersama bos koi Kaisar Koi Blitar. Mudah-mudahan menjadi sumber inspirasi dan informasi bagi kalian para penonton Koi TV Indonesia. Dan jangan lupa Kaisar Koi Blitar ini juga punya channel ya. Ora umum. Jadi ini kolaborasi sing ra umum ya. Kaisar Koi Blitar, Jadi Koi di TV, Bu Kori. Bu Kori Koi Channel. Nah, jadi tolong di subscribe ya. Subscribe. Gratis, guys. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.